Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Kita berada di ujung Kali Sepak yang akan menuju ke arah Kali CBL di depan dari gedung SMKN 1 Tambun Utara. Kali yang ada di depan kita ini sudah dikeruk dan sudah jauh lebih lebar dibandingkan dengan sebelumnya. Hasil pengerukan berada di pinggir dari gedung bangunan sekolah. Tampak bagian bawah di sini air mengalir lebih lancar. Nah, tadinya di sekitar sini ada jembatan yang menghubungkan sekolah dengan jalan di mana kita berada. Namun sudah dibongkar dan sekarang ditutup dengan barrier beton. Sebagaimana yang diinstruksikan oleh Pak Gubernur Jawa Barat, Pak Deddy Mulyadi, atau juga dikenal dengan Bapak Aing, di sini bangunan-bangunan liar yang ada di pinggir kali sudah sepenuhnya dibongkar. Proses-proses penggalian pengerukan sudah dilakukan di beberapa lokasi, terutama yang sudah bisa dijangkau oleh alat-alat berat. Kali ini mengalir ke arah Kali CBL ataupun Cikarang Bekasi Laut, di mana itu adalah kali yang menghubungkan kawasan Cikarang, Kabupaten Bekasi, dan juga sisi utara dari Bekasi. Di bagian depan dapat kita lihat lumpur sedimentasi yang sudah dikeluarkan ke pinggir, dan lumpur-lumpur tersebut bercampur dengan sampah-sampah plastik seperti biasa yang juga kita lihat di Kali Ciliwung. Di area ini masih ada sedimentasi ya di bagian pinggir serta pepohonan liar yang tumbuh, terutama setelah adanya tumpukan-tumpukan tanah lumpur dan akhirnya menjadi daratan seperti ini. Bahkan sampah-sampah plastik juga berkumpul di pinggir dinding dari Jalan Gabus Raya. Kawasan ini sempat terlanda banjir beberapa waktu lalu, terutama di awal-awal bulan Maret. Kemudian dilakukanlah pengecekan dan didapati oleh Pak Gubernur serta juga para pejabat petugas yang ada bahwasannya kali yang ada di sepanjang Jalan Gabus Raya ini menyempit dikarenakan banyaknya bangunan-bangunan liar yang menggunakan badan kali untuk dipergunakan sebagai tempat berdagang, kios atau juga tempat hunian, dan bangunan tersebut banyak yang bangunan permanen. Dalam artian bangunan sudah berdiri cukup lama dan kokoh, namun sebenarnya berada di atas tanah yang dimiliki oleh negara. Kita akan melihat lebih ke pinggir kali. Nah, seperti ini. Untuk area ke pinggir Jalan Gabus Raya di dekat pintu tol ini masih perlu sedikit lagi pengerukan. Sedangkan yang ke arah sekolah itu sudah ada turap. Namun kalau kita lihat turapnya ada bagian yang miring, mungkin karena beratnya beban tanah yang harus ditopang. Dari tumpukan-tumpukan lumpur yang dikeruk dapat kita lihat di sana cukup tinggi ya. Dalam artian bahwasanya kali Sepak ini ternyata cukup dangkal dan tentunya mengurangi volume air yang dapat ditampung. Ini kita belum bercerita tentang tersumbatnya kali oleh sampah-sampah yang dibuang oleh masyarakat, serta adanya sedimentasi-sedimentasi dan tumbuh-tumbuhan ataupun tanaman yang berada di dalam kali yang menyempit. Tanah-tanah yang ada di pinggir ini masih merah dan baru saja dikeruk ya. Pekerjaan ini akan terus berlanjut nanti kalau sudah selesai pengerukan dan menaikkan tanah yang ada di pinggir, melebarkan kali sesuai dengan konsep normalisasi, maka akan dilakukan pembuatan turap, dinding beton yang lebih baik di sepanjang Kali Sepak dari arah pintu tol yang ada di sini yang kita lihat seperti itu sampai ke arah perlimaan yang bertemu dengan jalan irigasi. Barrier beton ini ditutup
ditaruh di sana untuk menutup akses yang sudah tidak dipergunakan lagi untuk menuju ke sekolah. Akses ke sekolah sudah full di jembatan yang ada di depan kita. Masih ada bekas-bekas tanah yang dinaikkan ke truk ya, tanah-tanah hasil sedimentasi yang dikeruk, kemudian oleh truk dibawa keluar area jalan Gabus Raya dan juga pinggir Kali Sepak yang ada di sini. Di depan terdapat alat-alat berat yang sudah dikerahkan, mungkin akan ditambah dikarenakan panjang area yang akan dikeruk itu lumayan ya, kurang lebih 1,5 sampai 2 km. Nah, di sini terdapat 2 ekskavator, kemudian ada tanah-tanah sedimentasi, lumpur-lumpur yang sudah dikeluarkan beserta puing-puing bekas bangunan yang ada di pinggir kali. Namun hasil pengerukan belum diangkut ya. Mungkin di hari ini akan dikeluarkan lagi, kemudian ada truk-truk yang akan membawanya sehingga menjadi bersih. Lumpur-lumpur yang kita lihat di sini hasil pengerukan itu adalah lumpur-lumpur bekas sedimentasi karena bercampur dengan sampah. Setelah kita menunggu kurang lebih setengah sampai 1 jam, mulai berdatangan truk-truk yang nantinya akan membawa hasil kerukan yang ada di sepanjang Kali Sepak ini, sehingga kawasan menjadi jauh lebih bersih, lebih baik, lebih rapi dari sebelumnya, dan bisa dilanjutkan dengan proses-proses pelebaran normalisasi Kali Sepak. Kita akan berjalan menuju ke gate di gerbang sekolah ya, lebih tepatnya. Wow, ada pesawat yang lewat ini. Persis berada di depan SMK Negeri 1 Tambun Utara. Jadi pekerjaan awal itu dimulai di sini, proses pengerukan pada saat Jumat lalu, dan itu dikomando langsung oleh Pak Gubernur Jawa Barat, Bapak Aing, yaitu Kang Deddy Mulyadi. Beberapa sisi dari kali yang ada di depan SMK di sini, bagian ke arah pinggir jalan, di bawah dinding turap itu masih ada sedimentasi. Namun yang ke arah sekolah ini sudah jauh lebih rapi, lebih bersih. Air yang mengalir di sini juga bersih, yang mungkin sampahnya masih tersangkut di antara lokasi-lokasi yang ada penyempitan dan mungkin juga penyumbatan dari sampah itu sendiri. Area ini terendam banjir ya pada awal-awal Maret lalu dikarenakan kali yang menyempit dan juga daya tampung sungai yang ada menjadi berkurang. Semakin rapi. Bila melihat dinding dari kali di sisi ke arah jalan atau ke arah pintu tol Gabus, di sini turapnya ataupun dinding betonnya sangat kuat, mungkin dibangun sekalian pada saat perapian akses menuju ke pintu tol Gabus. Kabel-kabel udara di sini melintang, ada yang menggunakan tiang listrik walaupun itu ada kabel fiber misalnya. Mungkin pemerintah provinsi dan juga Pemda Kabupaten Pemkab dapat juga memulai penanaman kabel ke dalam tanah sebelum benar-benar sembraut seperti yang ada di Jakarta. Air mengalir sangat lancar di bawah jembatan. Nampaknya area tersebut masih menyempit kalau kita lihat ya. Apabila bisa digeser agak lebih ke pinggir jalan dengan memperpanjang jembatan, maka aliran air benar-benar menjadi jauh lebih lancar. Di dalam kali dapat kita lihat ada satu bungkusannya dari karung plastik. Ada saja ya sampah-sampah yang mengalir di sepanjang sungai ataupun Kali Sepak ini.
Sebenarnya ada bagian pinggir yang sudah diturap menggunakan batu-batu kali di sana, namun nampaknya sedimentasi menutupinya sehingga membuat kali kelihatan menyempit. Kita akan pindah ke jembatan yang satu lagi. Ini agak ikonik walaupun kecil. Nah, di bawah jembatan ini tadi agak menyempit ya. Harusnya kali ini memiliki lebar seperti di bawah jembatan yang di seberang sana yang menuju ke sekolah. Namun, paling tidak kondisi saat ini jauh lebih baik dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. Nah, ini ada turap bronjong menggunakan batu kali dengan model berupa rem ataupun jalur turun ke arah kali dari pinggir jalan. Mungkin bisa dilebarkan lagi, termasuk juga jembatan yang ada di sana. Seperti yang kita ketahui, kawasan-kawasan di Babelan ya, atau juga kawasan-kawasan di Kabupaten Bekasi itu sudah banyak yang menjadi area perumahan yang tadinya merupakan sawah atau juga area tempat penampungan air. Bahkan kemarin yang kita dengar, saluran air pun itu dijual oleh penggarap kepada yang membeli ya, dan didirikan bangunan di atasnya. Hal ini membuktikan ketidakpedulian penggarap terhadap lahan-lahan yang mereka pergunakan dan mereka jual kepada pembeli untuk dipakai. Padahal lahan tersebut bukanlah lahan miliknya, melainkan milik negara. Nah, area ini kalau bisa dikeruk dengan rapi, maka akan menjadi sebuah kolam penampung air yang cukup lebar. Sudah ada patoknya. Tinggal merapikan pepohonan yang ada serta bambu-bambu yang tumbuh di atas daratan sedimentasi yang terbentuk. Dapat kita lihat di pepohonan pun sampah tersangkut. Ini terjadi pada saat banjir besar di awal Maret lalu. Material-material hasil bongkaran juga berada di pinggir kali ya, seperti ini. Oh, kalau kita lihat itu turap yang miring ya. Di sini juga menyempit sebenarnya. Tapi walaupun menyempit, tidak ada sumbatan sampah dan juga tidak ada sedimentasi, tinggal diperdalam. Secara aturan untuk kali yang dalamnya kurang dari 3 meter, maka di kedua sisinya tidak boleh dibangun bangunan-bangunan sepanjang 5 meter ya, ke kiri ataupun ke kanan. Area ini juga terbenam oleh air pada saat banjir di awal Maret. Truk-truk yang disiapkan di sini ada berjumlah 1, 2, 3, 4 ya. Dan bekas-bekas tanah yang sudah dikeluarkan kita dapat lihat di sisi trotoar. Matahari belum mulai menampakkan sinarnya karena masih pukul 7:30 pagi. Dan seperti biasa Kabupaten Bekasi di sini masih sepi. Oh, di Jakarta ini sudah sangat ramai ya. Ini truk-truk plat E. Ini Cirebon. Ada 3 dump truck yang standby, tinggal menunggu para pekerja untuk melakukan pengerukan dan menaikkan tanah-tanah lumpur sedimentasi di depan sekolah.
Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.